Tahu gak sih, kalau dunia Teletubbies itu sebenarnya bukan dunia anak-anak? Kelihatannya cerah, penuh warna, dan semua terlihat aman. Tapi kalau lo perhatiin lebih dalam, ada sesuatu yang gak pernah dijelasin. Tidak ada manusia. Bukan jarang muncul, tapi benar-benar tidak ada. Padahal ada teknologi, ada suara otomatis, bahkan ada rekaman manusia. Seolah-olah dunia itu pernah dihuni, tapi sekarang hanya tersisa sesuatu yang berjalan tanpa benar-benar memahami. Suka video kayak gini? Yuk subscribe Niskala, biar Mimin semangat terus. Mimin seneng kalau ada yang komentar, pasti dibales. Sekarang coba pikirin. Kalau dunia mereka memang bukan dunia asli mereka, lalu mereka sebenarnya hidup di mana? Kalau kita mulai dari yang paling kelihatan, justru itu yang paling berbahaya, perulangan. Di dunia Teletubbies, hampir semua hal terjadi berulang. Mereka melakukan hal yang sama, dengan cara yang sama, bahkan kadang diulang lagi tanpa alasan yang jelas. Bukan cuma aktivitas, tapi suara, ekspresi, bahkan kejadian kecil pun diputar ulang seolah-olah itu penting. Dan ini bukan sekadar gaya acara anak-anak. Dalam psikologi, perulangan terus-menerus seperti ini bisa membentuk pola di otak, membiasakan sesuatu tanpa perlu dipahami. Semakin sering diulang, semakin diterima sebagai normal. Dan yang bikin aneh, Teletubbies sendiri tidak pernah mempertanyakan itu. Mereka tidak pernah merasa bosan, tidak pernah berhenti, dan tidak pernah mencoba keluar dari pola tersebut. Seolah-olah mereka tidak sadar kalau semuanya sedang diulang. Seolah-olah mereka memang tidak dibuat untuk sadar. Kalau part pertama tentang perulangan yang membentuk pola, maka part kedua justru lebih mengganggu, matahari. Di dunia Teletubbies, matahari bukan sekadar sumber cahaya, tapi wajah bayi yang selalu muncul, selalu tersenyum, dan selalu melihat dari atas. Ini bukan detail kecil, karena matahari itu tidak pernah absen, tidak pernah berubah, dan selalu berada di posisi yang sama, mengawasi. Dan yang lebih aneh, Teletubbies tidak pernah mempertanyakan itu. Mereka tidak pernah merasa diawasi, tidak pernah merasa aneh, seolah-olah keberadaan itu sudah dianggap normal sejak awal. Tapi kalau dipikir lebih dalam, itu bukan matahari, itu sesuatu yang hidup. Sesuatu yang selalu melihat setiap gerakan mereka, setiap aktivitas mereka, tanpa pernah berhenti. Dan mungkin, itu bukan sekadar simbol, tapi tanda bahwa di dunia itu, tidak ada satupun yang benar-benar bebas dari pengawasan. Tapi hanya sebagai rekaman, dan yang lebih janggal, Teletubbies tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Mereka hanya melihat, seolah-olah itu sesuatu yang asing, bukan bagian dari dunia mereka. Dan disinilah pertanyaannya muncul, kalau manusia memang bagian dari dunia itu, kenapa mereka hanya muncul sebagai tayangan? Kenapa tidak pernah benar-benar ada? Seolah-olah yang tersisa dari manusia bukan keberadaannya, tapi hanya jejaknya. Dan mungkin, dunia Teletubbies bukan dunia yang belum pernah dihuni, tapi dunia yang sudah ditinggalkan, dengan sisa-sisa kehidupan yang hanya bisa dilihat, tapi tidak pernah bisa disentuh lagi. Kalau manusia hanya tersisa sebagai rekaman, maka part berikutnya justru memperjelas satu hal, Teletubbies hidup di tempat yang bukan mereka bangun. Rumah mereka terlihat nyaman, rapi, dan canggih, tapi tidak pernah ada momen di mana mereka benar-benar mengerti cara kerjanya. Pintu terbuka sendiri, suara datang dari dalam tanah, mesin berjalan tanpa perintah yang jelas. Semua sistem itu sudah ada sebelum mereka menggunakannya, dan yang lebih aneh, mereka tidak pernah mempertanyakan itu. Tidak pernah ada rasa penasaran, tidak pernah ada usaha untuk memahami. Seolah-olah mereka hanya diajarkan untuk menggunakan, bukan untuk tahu. Dan disinilah semuanya mulai terasa tidak wajar. Karena kalau mereka bukan yang membuat tempat itu, dan mereka juga tidak mengerti cara kerjanya,
Lalu siapa yang membangun semuanya? Dan kenapa semuanya masih berjalan, bahkan tanpa ada yang benar-benar mengendalikan? Kalau rumah mereka berjalan sendiri tanpa pernah dipahami, maka part kelima mulai menyentuh sesuatu yang lebih dalam, antena di kepala mereka. Setiap Teletubbies punya bentuk antena yang berbeda, dan itu bukan sekadar desain lucu. Dalam dunia nyata, antena berfungsi untuk menerima sinyal. Dan kalau ditarik ke sini, itu berarti mereka bukan sekadar bergerak sendiri, tapi mungkin menerima sesuatu. Cara mereka bertindak, cara mereka merespon, bahkan cara mereka mengikuti rutinitas yang sama setiap hari, semuanya terasa seperti mengikuti pola yang sudah ditentukan. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun dari mereka yang pernah mencoba bertindak di luar itu. Seolah-olah pilihan itu tidak pernah benar-benar ada. Seolah-olah semua yang mereka lakukan bukan berasal dari mereka sendiri, tapi dari sesuatu yang mereka terima, tanpa pernah mereka sadari. Kalau mereka mungkin menerima sesuatu tanpa sadar, maka part ke-6 mulai membuka hal yang lebih aneh lagi, cara mereka melihat dunia. Teletubbies tidak benar-benar melihat seperti makhluk normal. Mereka justru menonton dunia melalui layar yang ada di tubuh mereka sendiri. Setiap kali sesuatu terjadi, layar di perut mereka menyala, menampilkan kejadian yang seharusnya mereka alami langsung. Dan ini aneh. Karena itu berarti mereka tidak mengalami realitas secara langsung, tapi melalui perantara. Seolah-olah apa yang mereka lihat sudah dipilih, sudah disaring, dan sudah ditentukan sebelum sampai ke mereka. Mereka tidak benar-benar melihat dunia, mereka melihat versi dunia yang sudah ditampilkan untuk mereka. Dan mungkin, itu alasan kenapa mereka tidak pernah mempertanyakan apapun. Karena dari awal, mereka tidak pernah benar-benar melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kalau apa yang mereka lihat sudah disaring sejak awal, maka part ke-7 justru jadi yang paling mengganggu. Mereka tidak pernah benar-benar berkembang. Dari awal sampai akhir, Teletubbies tetap sama. Cara bicara mereka tidak berubah, cara berpikir mereka tidak berkembang, dan cara mereka memahami dunia tetap di level yang sama. Tidak ada proses belajar yang nyata, tidak ada peningkatan, dan tidak ada perubahan. Seolah-olah mereka memang dijaga untuk tetap seperti itu. Dan ini bukan sekadar karena targetnya anak-anak. Ini seperti batas yang sengaja dibuat agar mereka tidak pernah sampai ke titik di mana mereka mulai sadar. Karena kalau mereka mulai berkembang, mulai memahami, atau mulai mempertanyakan, maka semua yang ada di sekitar mereka bisa mulai terlihat berbeda. Dan mungkin, itu yang harus dicegah sejak awal.